Bab 921. Aku bersalah padamu. Kota Raja Guan, keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar. Saat ini, di sebuah rumah terpisah, Wawan Lin, kepala keluarga Lin, sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Di sekitar ranjang rumah sakit, ada banyak alat medis. 2 dokter swasta berjas putih sibuk memeriksa Wawan Lin dengan beberapa alat medis. Setengah jam kemudian, 2 ahli di bidang medis akhirnya menyelesaikan pemeriksaan. Wajah mereka penuh keterkejutan. "Katakan padaku, bagaimana dengan ayahku?" Melihat ekspresi kaget di wajah sang ahli, Hayden Lin bertanya dengan cepat. Setelah kedua ahli saling memandang, salah satu dari mereka berkata, "Penyakit pemimpin keluarga sudah sembuh. Bisakah Anda memberitahuku bagaimana tepatnya ini dilakukan?" Mata kedua ahli itu penuh penantian. Sebagai dokter pribadi Wawan Lin, keterampilan medis mereka secara alami adalah yang terbaik, dan mereka sangat percaya diri dengan keterampilan medis mereka. Hanya 1 jam yang lalu, mereka baru saja menyelamatkan Wawan Lin, dan mengeluarkan pemberitahuan penyakit kritis, bahkan meminta keluarga Lin untuk mempersiapkan pemakaman Wawan Lin. Namun Hayden Lin tidak menerimanya dan membawa Wawan Lin pergi. Ketika mereka kembali, Wawan Lin sembuh dari penyakitnya, terutama jantungnya, dan vitalitasnya pulih. Ini adalah keajaiban medis. Haha, bagus, hebat. Hayden Lin tiba-tiba tertawa penuh semangat. Demi menyelamatkan Wawan Lin, dia bahkan menyerah memperjuangkan hak dan kekuatan keluarga Lin. Tepat ketika dokter memberitahu Wawan Lin kritis, keluarga Lin benar-benar kacau balau. Beberapa putra Wawan Lin, termasuk beberapa keluarga Lin lainnya, bertarung untuk mendapatkan kekuasaan. Hanya Hayden Lin, sebagai pewaris kepala keluarga, yang saat mendapatkan pemberitahuan kritis, tidak berebut kekuasaan, melainkan memikirkan cara untuk mencari dokter ajaib untuk mengobati Wawan Lin. Kini, kondisi Wawan Lin akhirnya stabil, dan hanya masalah waktu sebelum dia pulih. Wawan Lin sangat lega. Ini baru kesulitan besar, dan itu juga membuatnya melihat dengan jelas bahwa hanya Hayden Lin, putranya ini, yang paling peduli padanya. "Hayden, kamu telah bekerja keras." Wawan Lin menatap Hayden Lin, suaranya sedikit bergetar. "Ayah, lihat apa yang Anda katakan. Anda adalah ayahku, untuk Anda, semua yang aku lakukan sudah seharusnya," kata Hayden Lin sambil tersenyum. "Kalian semua keluar." Wawan Lin tiba-tiba melambaikan tangannya dan meminta kedua ahli untuk mundur. Segera, hanya Wawan Lin dan Hayden Lin, ayah dan anak yang tersisa di ruangan besar itu. "Ayah, apakah Anda memiliki perintah?" Hayden Lin menyadari sesuatu dan bertanya. Wawan Lin sedikit mengangguk, dan tiba-tiba 2 cahaya dingin keluar dari matanya. Takutnya, mereka sibuk memperebutkan kekuasaan sekarang, dan mereka semua mengira aku telah mati. Hayden Lin menghela napas, "Jika memberitahu mereka bahwa Anda masih hidup, Ayah, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan mereka pikirkan. Sekarang, ambil wasiatku dan pergi dan klaim posisi pemimpin keluarga," kata Wawan Lin tiba-tiba. Hayden Lin terkejut seketika, dan segera mengerti apa yang dimaksud Wawan Lin. "Ayah, maksud Anda adalah, sengaja merilis berita palsu tentang kematian Anda, dan kemudian aku akan mengambil wasiat Anda, menguji mereka." "Benar." Mata Wawan Lin berkedip dingin, keluarga Jiang telah mencuci bersih kembali, dan masa depan keluarga Jiang hanya akan menjadi lebih kuat. Sudah waktunya bagi keluarga Lin kita untuk membersihkannya secara menyeluruh. Aku ingin melihat, siapa yang tidak memiliki batasan sama sekali demi kekuasaan, dan siapa, demi jabatan pemimpin keluarga, bisa melakukan hal-hal keji seperti itu. Kamu bisa melakukannya dengan percaya diri dan berani, ingat saja ada aku di belakangmu. Wawan Lin mengembalikan pandangannya ke Hayden Lin, dan hanya ada cinta di matanya. Penyakit serius kali ini, tidak membuatnya mati, dan juga membuatnya melihat dengan jelas, siapa yang benar-benar tulus padanya. "Baik, Ayah." Hayden Lin tergerak dan merespons dengan cepat. Dia mengerti bahwa Wawan Lin bermaksud untuk mendukungnya untuk posisi ini. Meskipun dia tidak ingin memimpin,
tapi ayahnya telah tua, dan sudah seharusnya menikmati masa tuanya. Sebagai anak laki-laki, dia rela menanggung segalanya untuk ayahnya. Ayah, apa yang terjadi dengan cacing pemakan hati di tubuh Anda? Hayden Lin tiba-tiba bertanya. Wawan Lin tidak pernah mengatakan bahwa dia terinfeksi cacing pemakan hati, meskipun dia mengundang banyak dokter terkenal untuk merawatnya, tapi tidak ada yang tahu tentang cacing pemakan hati. Hanya Viola Feng yang mengetahui bahwa Wawan Lin telah terinfeksi racun cacing. Sekarang, Hayden Lin juga mengetahui bahwa cacing pemakan hati berasal dari keluarga Miao. Orang yang bisa meracuni Wawan Lin dengan serangga, pastilah sangat berbahaya. Raut wajah Wawan Lin terlihat sedikit muam. Setelah hening sejenak, dia memandang Hayden Lin dengan ekspresi rumit dan berkata, sebenarnya, ini semua karena perbuatanku sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Hayden Lin membeku sesaat, perbuatannya sendiri. Dari perubahan ekspresi wajah getir Wawan Lin, Hayden Lin dapat menebak beberapa hal. Ini adalah wasiat asliku, ambillah sekarang dan ambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikmu. Wawan Lin sepertinya tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang cacing, jadi dia mengeluarkan surat wasiat yang telah dia siapkan sejak lama dan menyerahkannya kepada Hayden Lin. Ayah. Hayden Lin mengambil surat wasiat itu dengan kedua tangan, dan ketika dia melihat isi surat wasiat itu, matanya menjadi merah dan tersentuh. Ternyata ayahnya telah lama berencana mewariskan gelar pemimpin keluarga kepada dirinya. Pergilah. Wawan Lin berjalan ke arah Hayden Lin, menepuk bahu Hayden Lin dengan berat, dan berkata dengan serius. Baik. Hayden Lin tidak ragu lagi, mengambil surat wasiat itu, dan melangkah pergi. Apa yang ingin dia ambil kembali bukan hanya miliknya, tetapi juga semua yang ingin diberikan ayahnya kepadanya. Aurum, aku bersalah padamu. Sekarang cacingnya telah hilang, jodoh tidak baik di antara kita, juga sudah seharusnya diputus. Setelah Hayden Lin pergi, Wawan Lin berdiri di depan jendela, melihat ke selatan, dan berkata dengan emosi. Pada saat yang sama, sebuah Rolls-Royce hitam perlahan berhenti di gerbang rumah keluarga Lin, berjalan keluar dua orang. Tuan Yang, ini keluarga Lin. Orlando Jiang menatap plakat Lin di atas pintu, dan membuka mulut berkata. Jerry yang sedikit mengangguk, tetapi begitu dia keluar dari mobil, dia merasakan puluhan aura yang sangat kuat di dalam keluarga Lin. Tampaknya keluarga Lin juga mengalami apa yang dialami keluarga Jiang. Kata Jerry Yang. Orlando Jiang secara alami juga merasakannya, sedikit mengangguk, dan berkata dengan wajah rumit, hanya keluarga Lin yang telah berubah, mungkin ini barulah keluarga Lin. Meskipun kota Raja Guan ada 4 keluarga kuat, tapi beberapa tahun ini, karena penyakit Wawan Li terus memburuk, dan persaingan terus-menerus antara ahli waris satu dengan yang lainnya, kekuatan keluarga Lin telah sangat berkurang. Dapat dikatakan bahwa keluarga Lin saat ini tidak lagi mampu menandingi kekuatan ketiga raksasa lainnya. Tuan Yang, apakah kita akan masuk? Orlando Jiang ragu-ragu, menatap Jerry Yang dan bertanya. Jerry Yang berkata dengan napas panjang, mungkin, kita masih bisa berharap uluran tangan pemimpin keluarga Lin, ayo pergi. Baik. Orlando Jiang membawa Jerry Yang di depan, dan keduanya hendak memasuki rumah Lin ketika mereka dihadang oleh 2 penjaga. Saya pemimpin keluarga Jiang, Orlando Jiang, ini Tuan Yang, kami di sini untuk mengunjungi pemimpin keluarga Lin, tolong beritahu. Kata Orlando Jiang. Saya sangat menyesal pemimpin keluarga Jiang, pemimpin keluarga Lin telah meninggal. Keluarga Lin ingin mempersiapkan pemakaman pemimpin keluarga Lin, dan untuk sementara tidak bisa menerima tamu. Mengetahui identitas Orlando Jiang, penjaga itu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-kata penjaga, Jerry Yang dan Orlando Jiang terkejut. Pemimpin keluarga Lin meninggal. Kapan itu terjadi? Setelah keduanya saling menatap, Orlando Jiang bertanya. Pemimpin keluarga Lin telah sakit parah selama bertahun-tahun. Pagi ini, dia dinyatakan kritis. Kemudian Hayden Lin membawa pemimpin keluarga pergi untuk berobat. Ketika dia kembali, pemimpin keluarga telah meninggal karena sakit.
Penjaga itu mengatakan yang sebenarnya lagi. Penjaga itu tidak seperti sedang berbohong, dan itu juga tidak perlu. Itu hanya menunjukkan bahwa Wawan Lin memalsukan kematiannya untuk sementara. Segera, Orlando Jiang menebak niat Wawan Lin. Bersambung. Bab 922. Siapa yang bisa mengusirku? Karena Orlando Jiang telah menebak niat Wawan Lin, dia secara alami tidak akan mengungkapkannya, dan menatap Jerry yang dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, mari kita berkunjung lagi di lain hari. Jerry yang tersenyum tipis, lalu berbalik dan masuk ke dalam mobil. Setir. Setelah Orlando Jiang masuk ke dalam mobil, dia memberi perintah kepada supir. Mobil melaju perlahan, dan Orlando Jiang Bao bertanya, "Tuan Yang, apakah kita benar-benar akan pergi?" Jerry yang menggelengkan kepalanya, di persimpangan jalan raya di depan, "Berhenti, kamu kembali dulu." Orlando Jiang segera mengerti apa yang akan dilakukan Jerry Yang, jadi dia tidak berani bertanya lagi, dan dengan cepat menjawab, "Ya." Masih ada beberapa jauh lagi dari persimpangan jalan raya, Jerry yang tiba-tiba bertanya, "Menurutmu, ketika Wawan Lin masih muda, dia pernah tinggal di kota Miao untuk beberapa waktu?" Alasan mengapa mereka ingin datang ke kediaman Lin adalah karena Orlando Jiang memberitahu Jerry yang bahwa Wawan Lin pernah tinggal di kota Miao untuk beberapa waktu. Jerry yang dulunya adalah pelindung perbatasan utara, meskipun dia telah pergi, dia masih harus melindungi Kyushu. Apa yang terjadi di rumah keluarga Jiang hari ini membuatnya merasakan krisis. Orang-orang keluarga Miao berpura-pura menjadi kepala keluarga ketiga dan mencoba mengendalikan kekuatan keluarga Jiang. Sebelum Jaden Miao meninggal, dia hanya mengatakan bahwa dia datang ke sini atas perintah gurunya. Dan keluarga Jiang belum melakukan kontak dengan orang-orang kota Miao, yang menunjukkan bahwa kota Miao seharusnya sedang merencanakan sesuatu. Bagaimanapun keluarga kerajaan Raja Sui, Gosti juga muncul di kota Miao. Bahkan Jerry yang ditipu oleh Gosti. Kestabilan 4 perbatasan, 4 keluarga kekaisaran, dan 5 keluarga kerajaan semuanya penting bagi Kyushu. Ini juga kunjungannya ke kota Raja Guan kali ini, dan Tuan Feng mengatur agar Torodong mengikutinya, hanya karena dia khawatir dia akan memperburuk keadaan dan tidak akan berakhir dengan baik. Jika kota Miao mendambakan kota raja, itu akan menjadi bahaya besar yang tersembunyi bagi kota raja. Jadi Jerry yang harus mencari tahu mengapa orang-orang dari kota Miao muncul di kota Raja Guan. Pada saat ini, raut wajah Orlando Jiang berangsur-angsur menjadi serius. Saat itu, Wawan Lin awalnya adalah bukan anggota garis keturunan utama keluarga Lin, dan dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi pewaris, apalagi pemimpin keluarga Lin. Kemungkinan saat dia berumur 20 tahun, dia diutus oleh keluarganya untuk menjalankan misi di kota Miao. Aku tidak tahu misinya apa. Yang aku tahu hanya misi kota Miao gagal. Apakah gagal? Jerry yang sedikit terkejut. Ketika Wawan Lin berumur 20 tahun, dia hanyalah garis keturunan tidak langsung. Di mata masyarakat kota Miao, dia mungkin hanyalah seekor semut, bukan? Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup sejak misinya gagal. Orlando Jiang mengangguk, memang gagal. Dikatakan bahwa dia dapat meninggalkan kota Miao hidup-hidup karena bantuan seorang wanita. Tapi selama perjalanan ke orang Miao ini, tiba-tiba kemampuan seni bela diri Wawan Lin meningkatkan dan menjadi jenius seni bela diri di antara generasi muda keluarga Lin. Sejak itu, keluarga utama mendukung penuh posisinya Wawan Lin. Ketika dia berusia 40 tahun, mantan pemimpin keluarga Lin meninggal dunia, dan keluarga Lin terus memperebutkan kekuasaan. Pada akhirnya, Wawan Lin yang menuai keuntungan dan menjadi pemimpin keluarga Lin. Jadi, kalau mau bilang, siapa yang paling familiar dengan kota Miao di kota Raja Guan, pastilah Wawan Lin. Hanya itu yang aku tahu. Adapun apa yang terjadi di kota Miao saat itu, dan bagaimana Wawan Lin meningkatkan seni bela dirinya, aku tidak tahu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Orlando Jiang, Jerry yang tiba-tiba memiliki pemikiran tersendiri. Setelah sekian lama,
dia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, sepertinya Wawan Lin memiliki hari ini, adalah karena wanita yang menyelamatkannya dari kota Miao. Saat berbicara, dia sudah sampai di persimpangan jalan tol. Orlando Jiang meminta supir untuk menghentikan mobilnya. Tuan Yang, apakah Anda ingin turun di sini? Orlando Jiang bertanya. Jerry yang mengangguk, kamu kembali dulu, aku akan pergi. Baik. Orlando Jiang mengangguk, dan setelah melihat Jerry yang turun dari mobil, dia berkata, keluarga Lin, ini keberuntungan. Dia tentu tahu apa yang akan dilakukan Jerry yang dengan keluarga Lin. Dia juga tahu apa yang dihadapi keluarga Lin saat ini. Jika keluarga Lin dapat mengandalkan pohon besar seperti Jerry Yang, itu dapat membuat keluarga Lin tetap hidup selama 100 tahun. Pada saat yang sama, keluarga Lin. Di aula konferensi besar, ada semua orang yang berkuasa di setiap keluarga Lin lainnya. Pada saat ini, semuanya memamerkan kekuasaan, dan setiap keluarga sangat angkuh. Karena pemimpin keluarga telah meninggal dunia, posisi pemimpin keluarga harus menjadi milik keluarga intiku. Sebagai anak tertua, posisi pemimpin keluarga harus menjadi milikku. Seorang pria parubaya berkata dengan agresif. Randy Lin, apa yang kamu katakan tidak tahu malu. Kamu adalah putra tertua dari pemimpin keluarga, tapi jika aku tidak salah ingat, pewaris pemimpin keluarga adalah saudara ketigamu, Hayden Lin, kan? Dari arah lain, seorang pria parubaya lainnya berkata dengan mencibir, jika kamu benar-benar ingin menghitung seperti ini, seharusnya Hayden Lin mewarisi posisi pemimpin keluarga. Apa hubungannya denganmu? Raut wajah Randy Lin angkuh, itu karena ayahku sakit parah dan tidak sadarkan diri sehingga dia menjadikan Hayden Lin sebagai pewaris. Selain itu, Hayden Lin hanyalah ahli waris. Menurut aturan keluarga Lin, hanya pemimpin keluarga yang turun tahta, ahli waris baru dapat naik tahta. Namun, sebelum Hayden Lin berkuasa, ayahku meninggal karena sakit. Dalam hal ini, posisi pemimpin keluarga secara alami tidak ada hubungannya dengan dia. Aku adalah anak laki-laki tertua Lin, dan hanya akulah yang paling cocok mewarisi posisi pemimpin keluarga. Setelah mendengar kata-kata Randy Lin, orang lain yang berkuasa di keluarga Lin mencibir, jangan mengatakannya terlalu tegas. Apa maksudnya ahli waris? Kamu Randy Lin lebih jelas daripada kami. Kamu tidak perlu membicarakan omong kosong yang tidak berguna ini. Beberapa dari kita ingin mewarisi posisi pemimpin keluarga. Jika demikian, maka mari kita bertarung secara adil dan jangan terlibat dalam hal-hal yang tidak berguna ini. Saat ini, keluarga inti, keluarga kedua, dan keluarga ketiga keluarga Lin yang paling kuat. Setelah Wawan Lin dinyatakan kritis, tiga keluarga ini sudah mulai bertarung. Pemimpin keluarga baru saja meninggal karena sakit, dan tulangnya belum dingin. Apakah kalian telah memulai pertikaian? Pada saat ini, suara penuh sarkasme tiba-tiba terdengar dari pintu. Sejenak semua orang menatapnya, saat melihat Hayden Lin, Randy Lin pemimpin keluarga inti, pemimpin keluarga kedua, dan pemimpin keluarga ketiga semuanya sangat muram. Hayden Lin, kamu tidak mempersiapkan pemakaman ayah dengan baik, mengapa kamu melihat keramaian di sini? Randy Lin berkata dengan dingin, aku memerintahkanmu untuk segera pergi dari sini. Dalam hari ini, kamu harus mempersiapkan pemakaman ayah dengan baik. Memerintahkan. Hayden Lin memandang Randy Lin dengan ekspresi kecewa, dan mengejek, kamu adalah putra tertua keluarga Lin, dan seharusnya kamulah orang yang mempersiapkan pemakaman ayah, memintaku seorang adik yang mempersiapkannya, bukankah tidak terlalu baik? Aku memintamu melakukannya, ya kamu lakukan, untuk apa berbicara omong kosong? Segera keluar dari sini. Randy Lin marah dan berteriak pada Hayden Lin. Hayden Lin, kamu harus mempersiapkan pemakaman pemimpin keluarga. Kamu tidak berhak ikut serta dalam pertemuan ini. Benar, kami 5 keluar telah sepakat, kamu tidak memiliki hak dalam pertemuan ini. Pemimpin keluarga kedua dan keluarga ketiga, satu persatu juga membuka mulut. Di mata mereka, Hayden Lin adalah ancaman terbesar. Bagaimanapun, Hayden Lin baru ahli waris pemimpin keluarga. Wawan Lin telah meninggal karena sakit,
dan hanya Hayden Lin lah yang cocok untuk menjadi penerus keluarga Lin. Saat ini, Randy Lin bermaksud untuk menargetkan Hayden Lin, dan mereka secara alami akan bersatu untuk menyingkirkannya. Apakah kalian yakin tidak akan membiarkanku ikut dalam pertemuan ini? Hayden Lin tiba-tiba mengeluarkan gulungan sutra, melirik ke beberapa pemimpin keluarga lainnya, dan bertanya sambil tersenyum. Melihat gulungan di tangan Hayden Lin, raut wajah beberapa pemimpin keluarga lainnya berubah drastis, dan mereka sudah dapat menebaknya. Hayden Lin, apa yang kamu pegang? Randy Lin berteriak dengan marah, beri aku benda itu, cepat. Ini surat wasiat pemimpin keluarga. Kamu Randy Lin, apakah memenuhi syarat untuk melihatnya? Aura Hayden Lin tiba-tiba naik tajam, dan dia bertanya dengan marah. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Hayden Lin, raut wajah pemimpin keluarga berubah drastis. Saat ini, Hayden Lin mengeluarkan surat wasiat pemimpin keluarga. Ini menunjukkan bahwa Wawan Lin pasti telah menduga hal-hal yang akan terjadi setelah kematiannya, jadi dia membuat surat wasiat lebih awal. Wawan Lin selalu mementingkan Hayden Lin, dan wasiatnya pasti akan menjadikan Hayden Lin sebagai pemimpin keluarga Lin. Wasiat pemimpin keluarga adalah membiarkanku mewarisi posisi pemimpin keluarga. Kurasa, setiap pemimpin keluarga, seharusnya tidak akan tidak patuh dengan wasiat pemimpin keluarga kan? Hayden Lin berkata sambil tersenyum, membuka gulungan itu secara langsung, dan menyajikan isi gulungan itu kepada semua orang. Ketika Randy Lin melihat isi surat wasiat tersebut, ekspresi wajahnya menjadi sinis. Hayden Lin, kamu berani membuat surat wasiat palsu atas nama ayah, apakah kamu dapat menanggungnya? Mendengar perkataan Randy Lin, pemimpin keluarga kedua dan pemimpin keluarga ketiga juga kembali bereaksi, dan satu persatu berkata, benar, pemimpin keluarga tidak pernah ada wasiat, pasti kamu yang membuatnya sendiri. Hayden Lin, aku tidak menyangka kamu biasanya begitu berbakti, tapi ternyata kamu terus menunggu hari ini. Kamu hanya ingin memberi kesan palsu kepada semua orang bahwa kamu sangat berbakti kepada pemimpin keluarga, jadi pemimpin keluarga akan membuat surat wasiat dan membiarkan kamu mewarisi posisi pemimpin keluarga, bukan? Sebelum Hayden Lin masuk ke ruang pertemuan ini, dia sudah memikirkan kemungkinan ini. Jadi dia tidak terkejut dengan penghinaan semua orang, melainkan merasa sedih untuk keluarga Lin. Apakah wasiat itu benar atau tidak? Kalian yang sangat jelas, apakah kalian akan benar-benar tidak patuh dengan wasiat pemimpin keluarga? Tatapan Hayden Lin menjadi lebih dingin, dan ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Ayah macan tidak akan memiliki anak seekor anjing. Bagaimana mungkin putra yang paling disayangi Wawan Lin menjadi anak domba di bawah belas kasihan orang lain? Biasanya dia berbakti kepada Wawan Lin, tapi di depan ayahnya, dia mengesampingkan kesombongannya. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia adalah ahli waris yang lemah dan tidak kompeten. Ini adalah surat wasiat palsu, mengapa kita harus mematuhinya? Tatapan Randy Lin terlihat sangat tajam, dan kembali berteriak dengan marah, segera keluar. Begitu dia selesai berbicara, dua master dari keluarga inti melangkah maju satu demi satu. Menatap Hayden Lin dengan saksama. Bahkan kalian ingin mengkhianati pemimpin keluarga. Hayden Lin mengenali dua master ini, dan raut wajahnya menjadi sedikit jelek. Keduanya adalah dua master Wawan Lin yang paling dipercaya, dan mereka dulu melindungi Wawan Lin. Kini setelah Hayden Lin telah mengeluarkan wasiat sang pemimpin keluarga, kedua orang ini justru memilih untuk berdiri di sisi Randy Lin. Berhenti bicara omong kosong, pergi dari sini, atau aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Nada Randy Lin sangat mendominasi, dan dia tidak menganggap serius Hayden Lin. Aku tidak ingin pergi, siapa yang bisa mengusirku? Hayden Lin tiba-tiba penuh kesombongan, dan langsung melangkah maju. Hayden Lin, lebih baik kamu pergi. Dua master di keluarga inti menghalangi jalan Hayden Lin, dan berkata dengan suara dingin, mata mereka penuh ancaman. Jika memiliki kemampuan, kalian bunuhlah aku. Hayden Lin mencibir dan langsung berjalan di antara dua master itu. Bersambung.